Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Hari ini kita adalah pertemuan terakhir sebelum UTS atau pertemuan ketujuh. Pertama-tama saya mohon maaf kalau kita terpaksa harus perkuliahannya menggunakan metode YouTube lagi karena untuk perkuliahan dengan metode Zoom waktunya tidak memungkinkan karena kalian barusan kan habis kuliahnya pagi ya terkait hukum kontrak ya. Dan saya sendiri saat ini sedang ada acara di Grand Candi untuk bersama dengan Undip. Jadi ya karena waktu yang tidak memungkinkan saya menggunakan media YouTube. Nah, terus berkaitan dengan perkuliahan kita hari ini, saya hanya akan membahas sedikit dan sekaligus memberikan kisi-kisi untuk UTS saya nanti seperti apa. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi ya. Oh iya, tapi sebelum saya melanjutkan ke materi, ada yang mau saya tunjukkan dulu. Nah, ini drive-nya untuk tugas MPPH ya. Sebagaimana yang sudah saya infokan sebelumnya bahwa untuk tugas MPPH itu menggunakan dan tugasnya sebenarnya ini nanti untuk UASnya nanti kalian adalah menggunakan media apa ini nanti untuk dikumpulkan waktu UAS. Nah, untuk UASnya sendiri itu nanti saya bisa melihat ini nih baru bagian pendahuluan ya. Dan ini mohon maaf saya ngeliat aja udah ini mohon maaf belum saya koreksi tapi saya dari melihat ini sudah bisa melihat kayak Ersa, ini Eswin, ini masih eh, semberawut ya, mohon maaf. Ini tolong dirapikan. Kalian bisa nanti apa diupload lagi. Ini Adi ini juga masih belum rapi. Terus ini nih apalagi ini Indria ini tolong dirapikan. DB ini, banyak banget nih DB. Lela ini tolong dirapikan ya. Nur Hamidah ini juga. Terus Vicky Agung ini, Dimas Restu, terus ini Farah Aulia kok sedikit sekali ya. Tolong ditambahkan ya ini Farah. Terus Dinda Ayu ini juga tolong dirapikan. Faris Sobri ini malah, uh, terus ini Yunita Ratna, Fununul, terus Erik ini malah ya ampun, ini tolong diperbaiki. Ini jangan cuma kupas saja ya. Muhammad Fitra ini juga, terus Stephen David dan apa nih, nggak tahu. Terus jangan PDF ya kalau bisa, karena kalau PDF nggak jadi apa edit. Dan saya minta supaya ini masih banyak banget teman-teman mahasiswa yang belum mengumpulkan untuk segera dikumpulkan. Karena ini akan menjadi bahan penilaian saya nanti untuk UAS nanti. Nah, kita melanjutkan ke materi saja. Saya akan share metode penelitian dan penulisan hukum. Nah, kita kemarin sudah cukup banyak membahas mengenai metode penelitian dan penulisan hukum, mulai dari kenapa diperlukan dan kemudian teknik-tekniknya kayak gimana. Nah, sekarang kita apa namanya sampai ke kita kemarin sudah membahas mengenai latar belakang ya dan perumusan masalah. Dan saya lihat sudah ada beberapa yang sudah memberikan rumusan masalah, ada yang masih belum. Nah, terus selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Ini nanti bisa kalian buka di apa namanya buku pedoman skripsi ya. Saya nggak akan memberikan buku pedoman skripsi, tapi kalian bisa menggunakan video ini sebagai dasar ya. Di sini saya sudah mengkopas semua ya yang ada di buku pedoman skripsi. Mungkin nanti pas akhir pertemuan akan saya berikan untuk menjadi bekal kalian. Nah, lanjut ya saya ya. Kita akan bahas dulu tentang perumusan masalah. Oke. Nah, perumusan masalah itu pada dasarnya ya, yang bagus itu yang visible, terus juga yang jelas, dan punya masalah yang signifikan dan etik. Kalau kemarin saya juga membahas itu yang paling penting ya sebenarnya simpelnya adalah dasolon dan dasin ya. Apa yang ada ya di masyarakat itu kayak gimana, apa yang diharapkan dan di masyarakat seperti apa. Nah, terus apa kalau dalam pembahasannya sendiri jenis perumusan masalah itu ada yang sifatnya deskriptif, itu yang membandingkan ya, membandingkan apa yang menggambarkan, mohon maaf. Deskriptif itu yang menggambarkan. Jadi dia menggambarkan suatu realita yang ada di lapangan. Terus kemudian ada lagi yang perumusan masalah yang bersifat komparatif. Dia membandingkan suatu realita atau suatu variabel tertentu dengan variabel lainnya. Misalnya, apa sih dampak pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta bagi para pelagiat seperti itu? Ada dua yang apa? Ada yang kok itu asosiatif ya? Kalau komparatif itu bagaimana
sistemnya hak cipta di Indonesia dengan Zimbabwe misalnya. Dulu saya pernah membuat artikel itu. Saya membandingkan antara sistem perlindungan hak cipta yang ada di Indonesia dengan yang ada di Zimbabwe. Ini adalah perumusan masalah yang sifatnya komparatif. Nah, kalau perumusan masalah yang sifatnya asosiatif itu dia mencoba mengkaitkan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Misalnya dia yang saya sebutkan, apa sih dampak pemberlakuan hak cipta terhadap masyarakat Indonesia yang suka plagiat misalnya seperti itu. Itu adalah asosiatif. Nah, tujuan dan manfaat penelitian kurang lebih sama dengan pokok permasalahan. Simpelnya adalah kalau tujuan dan masalah dan manfaat penelitian itu dia menjadikan kalimat tanya pada apa namanya pokok permasalahan menjadi kalimat pernyataan. Misalnya, bagaimana dampak hak cipta eh, terhadap pemberlakuan hak cipta terhadap masyarakat Indonesia yang suka plagiasi. Ya, kalau tujuannya adalah apa? Untuk mencari dampaknya, bla bla bla. Dampak pemberlakuan hak cipta terhadap masyarakat Indonesia yang suka plagiasi seperti itu. Ya, itu tujuan penelitian. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalnya rumusan masalah. Bagaimana mengapa dalam dunia pendidikan perlu mengimplementasikan kebijakan education mix system Indonesia Malaysia untuk peningkatan kualitas pendidikan wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di era ASEAN Economic Community. Nah, maka tujuan permasalahannya ya ini mengetahui implementasi kebijakan education yang ini ya. Dan kalian juga bisa menambahkan kalimat lainnya, misalnya mungkin mengetahui kelebihannya apa, keunggulannya apa. Ini bisa kalian elaborasi atau mungkin bisa kalian tambahkan, mungkin yang sesuai dengan pola pemikiran kalian. Ada juga contoh tujuan lainnya. Dan kalau untuk manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Ya, contohnya ya mungkin secara teoritis menambah kasanah pengetahuan tentang hukum perdata, terutama yang berhubungan dengan mungkin uh, perlindungan hak cipta misalnya, atau kalau yang sifatnya praktis itu bagi peneliti adalah menambah pengetahuan bagi peneliti terhadap hal ini. Terus objek yang diteliti misalnya mungkin barangkali kan mengkaji mengenai apa namanya kebijakan yang berhubungan dengan Kemenkumham, barangkali bisa menjadi dasar bagi Kemenkumham dalam memberlakukan hukum tersebut misalnya, atau mungkin menjadi dasar bagi DPR dalam memperbarui atau memperbaiki peraturan tersebut misalnya. Itu objek yang diteliti. Kalau bagi lembaga, akademik, institut, dan universitas adalah apa? Meningkatkan nama baik misalnya dengan adanya penelitian tersebut, maka nama baik dari universitas atau mungkin sivitas akademika kalian akan menaik. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau untuk alurnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah alur dari apa penulisan kalian. Pertama judul dulu, terus kemudian dari judul ke latar belakang, dari latar belakang ke perumusan masalah, tadi ada suatu tujuan dan manfaat penelitian yang harus sesuai dengan perumusan masalah ya. Terus dari itu kemudian apa? Kalian membuat pustaka teori yang diajukan sama udah membuat kesimpulan yang isinya mencakup antara pokok permasalahan 1 dan 2 yang menjawab itu semua ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Pedoman skripsinya ya. Bisa kalian baca, ini masih zamannya Pak Sabto dulu. Di sini udah. Nah, kalau di sini bisa kalian lihat ya, ini alurnya. Nah, terus ini kita bisa lihat ini. Yang paling penting ini soalnya, jadi pada dasarnya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah penelitian yang sifatnya normatif dan yang sifatnya empiris. Ini yang paling sering digunakan dalam metode penelitian eh, di Fakultas Hukum. Nah, isinya sih kurang lebih sama. Tapi kita bisa lihat dulu ya untuk strukturnya. Kalau untuk yang bagian awal ada judul, terus halaman pengesahan, halaman mutu, kata pengantar, abstrak, dasar isi, dan daftar lampiran. Terus ada lagi yang sifatnya pendahuluan,
tinjauan pustaka, pendahuluan tadi nih ya, yang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kerangka, dan sistematika. Terus kemudian ada lagi yang namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi apa namanya kajian-kajian pustaka yang relevan dengan judul skripsi kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngangkat skripsi yang berhubungan dengan hak cipta, maka kalian ini apa namanya hak cipta apa namanya kalian dalam perumusan masalah ya harus membahas mengenai hak cipta. Mungkin sekilas mengenai perlindungan kekayaan intelektual, terus kemudian kalian bahas baru tentang hak cipta dan perlindungannya. Kalau perlu juga kalian bahas mengenai perlindungan hak cipta secara umum, mungkin bisa menggunakan apa namanya Berne Convention yang secara umum mengatur mengenai hak cipta seperti itu. Setelah itu, metode penelitian yang isinya metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data. Terus kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang isinya bukan hasil penelitian yang bab 1, bab subbab 1 dan subbab 2 pembahasan ya. Yang pertama itu subbab 1 yang isinya adalah biasanya perumusan masalah. Nah, kan saya sudah bilang sebelumnya bahwa perumusan masalah itu idealnya 2. Nah, setiap perumusan masalah tadi kemudian kalian masukkan sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Ya, subbab 1 membahas mengenai hasil apa perumusan apa jawaban terhadap perumusan permasalahan yang satu misalnya. Subbab 2 ya sama membahas yang perumusan masalah yang 2. Ya, dan kemudian setelah itu ada penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Oke. Terus setelah itu ada daftar pustaka, lampiran, dan data pendukung. Nah, terus kemudian seperti itu ya kira-kira ya. Dan satu hal lagi yang menurut saya juga patut dikaji adalah apa? Saya melihat dalam pendahuluan kalian ini belum memasukkan yang namanya footnote. Jarang banget saya lihat. Nah, maka dari itu saya jelaskan sedikit ya mengenai footnote. Footnote itu adalah sumber referensi, ya, sumber referensi yang kalian gunakan dalam karya tulis kalian. Misalnya kalian mau mengkaji mengenai hak cipta. Nah, kalian harus mencantumkan sumbernya dari mana dapatnya. Misalnya, oh iya Pak, saya sumbernya dapat dari bukunya misalnya ini. Nah, legal drafting. Nah, maka kalian tulis. Mungkin judul si yang membuat Oka Mahendra. Terus kemudian judulnya pedoman praktis legal drafting, ya. Pedoman praktis legal drafting. Setelah itu lihat tanggal terbitnya. Oh, 2022, ya. Terus juga penerbitnya siapa? Ini penerbitnya Setara Press di Kota Malang. Maka kalian buatnya seperti ini. Contohnya ya, saya beri contoh. Nah, kalian buatnya AAOK Mahindra, terus tahunnya mungkin 2022, terus koma, pedoman praktis legal drafting ini italik ya. Terus apa namanya? Ini apa namanya? Penerbitnya. Contohnya kan Oxford University ya. Kalau yang buku saya tunjukkan tadi, penerbitnya Setara Press, terus koma, kotanya, New York. Nah, itu untuk daftar pustaka. Nah, kalau untuk footnote-nya itu yang ada di apa namanya halamannya itu mencantumkan halamannya, ya. Jadi saya ambil contoh misalnya mana ya? Saya ambil contoh salah satu Oke, saya kebetulan ini ya sedang mereview artikel salah seorang penulis di jurnal Meta Yuridis. Nah, seperti ini misalnya. Loh, bukan. Nah, ini artikel salah seorang penulis yang ada di jurnal Meta Yuridis ya. Misalnya saya mau inilah, ini kebetulan jenisnya agak berbeda. Tapi misalnya kalian mau menambahkan footnote, misalnya di sini nih, oh sumbernya dari mana? Tambahkan reference, terus kemudian klik insert footnote, klik. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Nah, ini adalah footnote. Sama dengan yang tulisan saya tuliskan tadi, cuman dia menambahkan halaman yang kalian itu di mana. Ya, katakanlah bla bla bla, kemudian ditulis hal 10.
Nah, terus kemudian di daftar pustaka baru kalian cantumkan bukunya dari mana dengan tanpa mencantumkan halamannya berapa. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke slide-nya. Kira-kira seperti itu. Nanti silahkan kalian pause video ini, kalian baca baik-baik cara pengarangnya seperti apa, kalau dua pengarang seperti apa, lebih dari dua pengarang seperti apa, kalau nggak ada kayak gimana, terus untuk pengarang tunggal seperti apa, terus untuk sumber dari internet seperti apa. Ini coba kalian kaji dan kalian baca, pelajari, karena nanti akan keluar di UTS. Ya, bahkan saya mintanya 5 soal ini nanti. Oke ya, next. Ini ya, daftar pustakanya kayak gini. Terus nanti setelah itu ada transkripsi ya. Nah, kita lanjut sekarang ke kajian pustaka. Ya, ini bab 2, bab 3 ya harusnya. Oke. Oh, salah. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, mohon maaf ada sedikit salah mengetikkan. Nah, ini adalah kajian pustaka. Kalau untuk kajian pustaka, ini tidak boleh melebihi 30% dari isi skripsi. Ya, maka dari itu saya selalu mewanti-wanti untuk mahasiswa jangan sampai skripsi kalian berat di daftar kajian pustakanya. Ya, bab duanya banyak banget, tapi ketika sampai pembahasan melukro, sitik. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi kalau bisa yang efektif aja. Nah, simpelnya sih kajian pustaka ya mencantumkan hal-hal yang berhubungan dengan skripsi yang kalian bahas. Kalau misalnya skripsi tentang hak cipta, ya kalian tinggal menambahkan mungkin dalam umumnya HKI, untung atau mungkin hak cipta. Terus kalian bahas mengenai Berne Convention dan nggak boleh lebih dari 30%. Dan sedikit trik saja, kalau misalnya skripsi kalian lebih dari 30%, kalian bisa memberi apa memindahkan yang ada di kajian pustaka ke bab 4 di hasil penelitian. Mungkin hal-hal yang sifatnya berhubungan erat, mungkin tentang Berne Convention dan lain-lain. Ya, ini sumbernya sekali lagi ya. Nah, sumber-sumber untuk daftar pustaka itu ada buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia. Internet ini khusus untuk website-website yang berupa nah, berita dan tidak boleh Wikipedia atau blog. Apalagi ya, apalagi YouTuber. Karena pernah ada kasus di mana mahasiswa ini menjadikan apa namanya hasil pembahasan dari salah seorang YouTuber itu sebagai kajian pustakanya dia. Bahwa menurut Deddy Corbuzier misalnya, bahwa apa namanya penegakan hukum itu seperti ini. Itu nggak bisa sekali lagi. Ya, usahakan semua yang berasal dari buku. Kalaupun kalian mau mengambil yang dari internet, silakan pilih sumber-sumber yang relevan dan yang kredibel seperti CNN atau BBC atau Detikcom atau segala hal yang sifatnya mengandung berita seperti itu. Dan juga sumber-sumber lain yang sifatnya adalah hasil wawancara. Oke, nah ini fungsinya sinkronisasi, sinkronisasi. Nah ya, ini sekedar teoritis semua sih ya. Nah, terus sampai ke proses penelitian. Ini yang kemarin pernah saya bahas sebagai apa namanya? Apa sih bahasanya ini? Nah, apa namanya? Spesifikasi penelitian apa ini jenis penelitian ya.
Sini nggak ada sih. Oke, ini di jenis penelitian itu ada dua, yang sifatnya kuantitatif sama kualitatif. Nih ya. Nah, kalau penelitian yang sifatnya kuantitatif itu biasanya dia apa namanya memberikan penelitian-penelitian yang sifatnya hanya menyajikan data saja dan miskin analisis. Kalau penelitian yang sifatnya kualitatif, dia apa namanya penelitian ini miskin data-data yang sifatnya rigid, tapi dia mengutamakan analisis. Misalnya mungkin dia mengkaji. Kalau misalnya kita bicara nih ya dalam penelitian kuantitatif, kuantitatif dia cuma melihat berapa sih jumlah napi perempuan yang ada di LP Cipinang misalnya. Tapi kalau penelitian kualitatif dia melihat kenapa jumlah napi perempuan yang ada di LP Cipinang itu sedikit misalnya, atau mungkin kenapa jumlah napi perempuan yang ada di LP Cipinang ini banyak banget bahkan sampai overcrowded misalnya. Nah, itu kualitatif ya. Dia adalah penelitian yang bertumpu pada manusia sebagai manusia sebagai apa namanya posisinya sebagai orang yang bisa berpikir, yang bisa mengembangkan pemikirannya seperti itu. Ini ya. Nah, saya rasa itu saja sih yang bisa saya infokan ya untuk mata kuliah MPPH, dan kemudian untuk kisi-kisi UTS-nya saya sebutkan saja ya. Yang pertama adalah hakikat penelitian ya, baik yang secara ilmiah maupun non ilmiah yang kemarin ya pernah kita bahas. Hakikat penelitian baik secara ilmiah dan non ilmiah. Terus kemudian metode penulisan saintifik ya. Terus kemudian nah, kemudian merumuskan latar belakang ya, langsung praktik nih berarti. Itu nomor 3, nomor 4 merumuskan pokok permasalahan. Itu nomor 4. Terus nomor 5, ini yang paling banyak adalah untuk penulisan footnote. Oke, oke. Saya rasa mungkin ini ya, apa? Karena kayaknya masih ini masih pada awam semua tentang penulisan footnote, saya jelaskan lagi ya. Oke, nah saya sedikit jelaskan lagi nih, karena memang saya rasa pada nggak mudeng ya. Jadi dalam footnote itu apa namanya? Dalam penulisan referensi, mohon maaf ya. Dalam penulisan referensi itu di badan teksnya bisa milih apakah kamu menggunakan body note atau sumber pustakanya kamu taruh di teks ya, seperti yang saya tunjukkan di jurnalnya tadi yang saya tunjukkan, atau menggunakan format footnote atau eh, sumber pustaka dituliskan di kaki teks ya. Sumber pustaka dituliskan di kaki teks, bukan di badan teks ya. Itu footnote. Nah, kalau dalam dunia mahasiswa S1 yang paling sering digunakan adalah footnote ya, menggunakan format footnote tadi. Nah, sekarang kita bicara mengenai footnote dulu. Nah, bukan apa kita bisa mengenai cara penulisan referensi di UPGRIS, di Fakultas Hukum UPGRIS menggunakan yang namanya Harvard Style ya. Harvard Style ini konsepnya seperti ini. Nanti mungkin ketika kalian terjun ke dunia kerja, mungkin jadi dosen atau apa, atau mungkin kalian waktu buka skripsi mahasiswa
di universitas lain kalian akan mendapati formatnya beda. Ya nggak apa, karena memang setiap instansi itu memberikan apa namanya format referensi yang berbeda. Kalau di UGRIS menggunakan format apa footnote yang Harvard. Nah, konsepnya seperti ini ya. Untuk satu pengarang dituliskannya ini misalnya Conley di 2002. Conley D-nya ini tanpa apa koma atau tanda titik ya, langsung 2002. Nah, kalau dua nama ini Ana N Santoso. Kalau tiga orang misalnya nih ya, lebih dari dua orang, Kotler P. Nah, kalau namanya itu sendiri, misalnya namanya saya ya, itu Bagus Galang Windy Pratama. Nah, kalau yang paling sering digunakan itu adalah apa? Nama keluarga dan nama panggilan. Nah, kalau dalam penulisannya itu, penulisan referensi menggunakan model Harvard ini, ya, dia menggunakan konsep yang didahulukan itu adalah nama nama panggilan, nama aslinya. Saya misalnya, saya kan Tubagus Galang Windy Pratama. Nah, Tubagus itu adalah nama marga saya atau first name. Yang dipakai itu last name. Jadi nanti konsepnya adalah Galang Windy Pratama T. Ya, jadi tulisannya gini ya. Galang Windy Pratama terus koma T. Nama saya yang itu bagus itu disingkat. Jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau untuk yang satu pengarang atau dua pengarang atau tiga pengarang. Jadi dibalik mungkin misalnya Aura Diva Saputra. Jadinya cuma ditulis apa namanya Diva Saputra, koma A. Kalau misalnya mungkin apa namanya Rahardika Afin Makayasa. Nah, namanya ya Afin Makayasa, koma R. Itu seperti itu konsepnya. Ya, Eh, mungkin kalian penasaran nih, loh Pak, berarti nama apa namanya? Kalau yang tulisannya banyak gimana Pak? Pak Galang ya itu bagus yang di pertama ya. Yang dibalik cuma nama pertamanya aja ya. Itu bagus, karena itu bagus itu nama marga. Nama yang pertama itu nama marga. Kalau dalam konsep penulisan seperti ini, sehingga kayak misalnya nama Aura Diva Saputra itu ya jadinya Diva Saputra A, ya. Terus kemudian tahunnya, terus kemudian judul artikelnya, terus kemudian penerbitnya, terus kemudian tempat terbitnya. Dan kalau misalnya di edisi keberapa, ditambahkan juga nih misalnya edisi kelima setelah judulnya, ya. Ini bisa kalian post. Terus kalau dari artikel ilmiah juga sama. Terus dari website juga apa, kalau dari website itu ada Desjardins M ya 1998 How to Succeed ini judulnya. Terus dari sumbernya mana misalnya? Mungkin apa website itu mungkin dari University of Canberra. Atau ditambahkan juga kapan tanggal kalian melihatnya. Terus setelah itu kalian cantumkan sumber URL-nya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian post dulu untuk kalian kaji secara lebih dalam. Oke, jadi untuk soalnya itu sendiri nanti ada 5 soal. 5 soal nanti yang gampang ya cuman soal yang satu dua. Nanti 3, 4 itu saya minta teman-teman sekalian ini untuk menuliskan latar belakang dan pokok permasalahan yang sudah kalian buat ya. Dan nomor 5 nanti yang agak sulit. Kenapa? Karena saya minta untuk teman-teman sekalian untuk menuliskan format apa namanya penulisan footnote menggunakan metode Harvard style yang barusan saya jelaskan. Oke. Eh, Kira-kira seperti itu saja sih yang bisa saya berikan. Untuk kisi-kisi sudah saya berikan. Nanti berarti minggu depan kalian sudah mulai UTS. Soalnya cukup susah karena memang kalian di sini sudah diminta untuk mempraktekkan cara pembuatannya. Tapi saya harap teman-teman sekalian ini bisa. Terus saya rasa
Saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini aja. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata atau teknis yang kurang berkenan. Untuk absensi langsung saya bagikan saja ya. Bentar. Iya. Nah, ini adalah absensinya. Silahkan bisa teman-teman pause untuk kemudian diketikkan secara manual. Batas waktunya cukup panjang ya, karena eh, sampai jam berapa nih? Sampai jam 1 besok. Dan untuk absensi hari ini agak spesial karena saya minta teman-teman sekalian untuk apa namanya mencoba membuat referensi ya, referensi kayak yang barusan tadi sebutkan menggunakan metode Harvard biar terbiasa aja. Oke, saya rasa itu saja untuk perkuliahan hari ini. Selamat membuat apa namanya selamat bersiap untuk UTS. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ajukan di grup WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.